Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Grace Simanulang dengan NIM 212407018. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas responsi laporan akhir praktikum statistika komputasi dari Kak Rahel yang berjudul pengenalan objek operator serta fungsi dan visualisasi pada R. Nah, langsung saja kita masuk kepada videonya. Yang pertama itu adalah objek, di mana objek itu terbagi menjadi 5, yaitu variabel, vektor, matriks, dan array. Nah, yang pertama itu adalah variabel. Jadi misalnya itu nilai UAS sama dengan 80 atau nilai UTS sama dengan 90, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah vektor. Misalnya di sini UTS sama dengan C 80, 90, 100. Nah, lalu yang untuk fungsi keduanya itu ini kita panggil dulu fungsi keduanya, kita buat lagi UAS sama dengan kita menggunakan titik 2, yaitu yang melambangkan sampai. Misalnya itu adalah 80 sampai titik 2 85. Lalu kita panggil UAS. Nah, kita coba runkan. Jadi dia terpanggil bahwa nilai UTS itu 80, 90, 100, lalu nilai UAS itu 80, 81, 82, 83, 84, dan 85. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah matriks. Nah, kita langsung saja masuk ke contohnya. Isi X sama dengan second 1 sampai 10 dengan beda 3. Jadi di sini untuk second itu berfungsi untuk memanggil angka 1 sampai 10 dengan bedanya itu 3. Lalu kita panggil matriksnya itu dengan rumus X1 sama dengan matriks dalam kurung isi X, 2, 2, by row sama dengan false. Yang pertama kita coba false dulu, baru kita buat X1. Nah, di sini dapatnya itu kan jadinya karena bedanya 3, yaitu 1, 4, 7, 10 kan itu bedanya ada 3. Nah, jadi kalau yang false itu dia 1, 7, 1 itu dia mengikuti kolomnya dulu. Nah, untuk yang by true itu dia ngikut barisnya dulu, berarti 1, 4, 7, 10. Nah, dan terakhir untuk objek adalah array. Nah, jadi di sini kita langsung saja coba bikin array ini tuh fungsi matriks ya teman-teman juga, tapi dia kalau lebih dari 2,2, 2 kali 2 sama dengan C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lanjut kita panggil isi X, lalu kita panggil misalkan dia itu X3, karena tadi udah X1 dan X2, kita misalkan X3 sama dengan array sesuai dengan kode programnya tadi, isi X matriksnya, baru dimensi matriksnya itu kita coba C 2,3,2. Nah, langsung saja kita buat X3, kita panggil, lalu dapat nanti hasilnya 1, 3, 5, 2, 4, 6. Jadi dia matriks 3 kali 2. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada operator pada R. Jadi operator pada R ini yaitu aritmatikanya pada R. Kita langsung saja masuk ke contoh soalnya biar lebih mudah. Misalnya A sama dengan 8, B sama dengan 24, lalu kita panggil aritmatika A tambah B. Nah, untuk pembagian itu misalnya B per A gitu. Perkalian juga pakai bintang, A kali B. Pengurangan juga demikian. Lalu untuk SQRT atau akar, kita misalkan nih ya, nilai C itu ada 121 nih, 121. Lalu kita panggil nilai C sama dengan SQRT, nilai D-nya itu kita panggil sama dengan SQRT dari nilai C tersebut. Nah, lalu kita panggillah nilai D. Begitu. Lalu untuk matriksnya, operator matriksnya itu bisa kita coba, misalnya kayak gini nih, isi X kita buat nilainya C sama dengan C dalam kurung matriks 2 kali 2 nih, 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kita panggil isi X, lalu kita buatlah matriksnya X sama dengan, kita panggil matriksnya kali isi X, 2,2, by row-nya itu kita misalkan false atau true, itu tergantung kita, misalnya ini kita buat false. Nah, lalu kita bisa buat aritmatikanya itu kali atau bagi, terserah kita, misalnya kita buat kali 3 nih, lalu kita panggil X. Jadi nanti kita lihat hasilnya ini. Jadi untuk operator itu 8 tambah 24 benar 32, baru 24 kali 8 3, 24 kali 8 192, SQRT dari 121 ada 11. Lalu untuk matriksnya kita lihat
tadi kan matriksnya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya disusun kan dia nanti tuh harusnya di sini 1, 2, 3, 4. Tapi karena kita kalikan 3, jadi 1 dikali 3 adalah 3, 2 dikali 3 adalah 6, 3 dikali 3 9, dan 4 kali 3 adalah 12. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Jadi fungsi ini terbagi menjadi 3, yaitu fungsi keputusan, fungsi perulangan, dan fungsi buatan. Nah, untuk mempersingkatnya, jadi kan fungsi keputusan ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu dimana kondisinya tunggal, yang kedua kondisinya tunggal lebih dari satu baris, dan yang ketiga itu adalah bentuk dimana kondisinya lebih dari satu dan perintahnya juga lebih dari satu baris. Nah, jadi yang akan saya coba itu yang lebih rumitnya, yaitu yang bentuk ketiganya. Kita misalkan di sini x sama dengan nilainya itu misalnya 18 dan 18. Nah, jadi kita buat di sini if dalam kurung x kurung baris x 1 lebih kecil dari x2, lebih besar dari x2. Jadi ini adalah kondisinya. Jadi kondisinya itu x1 lebih besar daripada x2. Lalu kita buat kurung berawal, y-nya itu sama dengan, kita misalkan perintah yang pertama itu adalah x1 ditambah x2. Kita enterkan. Lalu di sini kita buat else if dalam kurung x1 lebih kecil dari x2. Lalu kita buka lagi kurung berawal, kita enterkan y sama dengan x2 dikurang x1. Setelah itu kita buka lagi else ini adalah fungsi pengulangan. Lalu kita buat y nya sama dengan x2 sama dengan x1. Nah, setelah itu kita coba print kan y-nya, print dari si y. Jadi kan di sini dapat kita ketahui baru x1-nya itu lebih besar dari x2, kondisi perkondisinya itu. Kalau x1 lebih besar dari x2, maka yang y sama dengan x1 tambah x2, baru x1 lebih kecil dari x2, y sama dengan x2 kurang x1, baru yang terakhir itu perintahnya y sama dengan x2 sama dengan x1. Jadi kan perintah yang kedua adalah benar, karena kan 18 sama dengan 18, yaitu perintah yang ketiga y sama dengan x2 sama dengan x1. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk ke fungsi perulangan. Jadi fungsi perulangan ini juga ada 3, tapi untuk mempersingkat waktu karena nanti fungsi buatan banyak panjang gitu, jadi kita coba pakai satu aja. Fungsi perulangan itu adalah for, while, dan repeat. Di sini kita coba pakai while. Kita misalkan x sama dengan 8, while dalam kurung x lebih kecil sama dengan 11. Lalu kita buat di sini printkan nilai x-nya. Nah, kita printkan nilai x-nya, lalu kita enter x sama dengan x ditambah 1. Kita coba run kan. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa jika x-nya lebih kecil dari 11, maka coba buat nilai dari 8 ditambah 1, x ditambah 1, karena x-nya adalah 8 tadi, x ditambah 1 sampai dengan 11. Jadi nanti dia muncullah perulangan dari 8, 9, 10, dan 11. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membuat fungsi buatan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah buat fungsi buatan mengenai standar deviasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membuat fungsi buatan tentang nilai varians atau variansi. Yang pertama kita coba dulu buat nilainya. Nilainya itu kita misalkan 2, 4, 6, 8, 10. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah membuat tentang fungsi standar deviasi. Kesempatan kali ini saya gunakan untuk membuat nilai variansi. Lalu kita yang pertama itu kita perlu untuk mendefinisikan lengthnya. Karena kan kita nggak boleh pakai fungsi length bawaan dari RStudio-nya. Jadi kita buat panjangnya itu sama dengan 0, baru kita buat namanya length data. Length underscore data sama dengan, untuk kita gunakan fungsi perulangan in nilai dari nilainya tadi. Lalu kita buka panjang sama dengan panjang ditambah 1. Jadi perulangannya itu adalah panjang ditambah panjang sama dengan 1. Nah, jadi dia dapatlah nilainya. Kita buat dulu, kita panggil length data sama dengan, lalu koma panjangnya. Nah, kita
coba runkan dulu fungsi buatan yang sudah kita buat berfungsi. Kita runkan. Nah, jadi dapat di sini kalau link datanya itu benar, ada 5 ya tadi teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus menghitung nilai rata-ratanya. Rata-rata. Nah, untuk rata-rata kita buat misalnya namanya itu min.data. Lalu adalah kita berfungsi buatannya menggunakan fungsi dari nilai kan teman-teman. Lalu kita buat buka kurung, jumlah sama dengan 0. Kita buat dulu untuk linknya for i in nilai, baru buka kurung awal lagi, jumlah sama dengan jumlah ditambah 1 ditambah i. Nah, lalu di sininya sebelum kurung awal akhirnya kita definisikanlah nilai dari n-nya. N sama dengan 0. Untuk kita gunakan fungsi perulangan for i in nilai, fungsi dari nilai, baru kita buka kurung, kita misalkan n itu sama dengan n ditambah 1. Setelah itu kita buat di sini rata-rata kan rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, jadi kita bagilah jumlah data per n. Lalu kita coba print dalam kurung min.data dalam kurung dari fungsinya tadi, nilai. Tadi kan bedanya rumus variance dan skrt dan standar deviasi itu, nilai variance itu nggak memakai skrt, nggak pakai akar, tapi rumus lebihnya adalah sama. Lalu di sini kita masuklah untuk definisikanlah rumus dari variance tadi. Definisikan, lalu kita buat hitung variance. Hitung variance dari fungsi data kita tadi namanya nilai, function nilai. Lalu buka kurung, kita buat hitung rata-rata karena kan menggunakan rata-rata, rumusnya rata-rata. Lalu di sini kita buat min yang sudah kita definisikan tadi, min data kita ganti namanya jadi min nilai sama dengan min.data dari nilai. Nah, selanjutnya hitung selisih kuadratnya. Hitung selisih kuadratnya. Jadi kita buat di sini misalkan namanya itu div dari variance adalah ref 0, link data for i in 1 dari link data yang sudah kita buat sebelumnya, link underscore data. Di sini harus kita cek ulang, jangan lupa pakai underscore-nya, link data. Lalu kita buat di sini div, kita definisikan rumusnya, div var dari si i yang sudah kita buat adalah nilai dari si i dikurang min underscore nilai. Lalu di sini kita pangkatkan 2. Jadi dia udah masuk ke rumusnya, udah sesuai sama rumusnya yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah selisihnya. Selanjutnya kita hitunglah jumlah selisihnya, hitung jumlah selisih. Jadi di sini langsung saja kita ganti dulu namanya sambil underscore var adalah tadi kan data kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Lalu selanjutnya kita enter untuk n-nya itu dari link datanya, link data yang sudah kita gunakan link underscore data. Lalu selanjutnya untuk variance-nya itu adalah sum underscore div underscore var per n dikurang 1 karena kan rumusnya n dikurang 1. Jadi kita buatlah di sini return variance, gantikan nilai variance-nya. Nah, kita buat return underscore var. Nah, setelah itu sudah ditutup kurung, lalulah kita masukkan hitung variance-nya. Jadi kita panggil variance-nya, kita ganti namanya variance nilai sama dengan hitung underscore variance dalam kurung nilai. Lalu kita buat print variansi dari nilai. Nah, kita buat
semuanya, lalu kita runkan. Jadi dapatlah nilai variansinya itu adalah 7,5. Lalu yang terakhir adalah membuat visualisasi data. Kita misalkan di sini X sama dengan C dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kita buat di sini range X, lalu tabel X, lalu selanjutnya tabel sama dengan tabel dari si X tadi. Lalu kita panggil lah jadinya visualisasinya datanya itu misalnya tabel dot call sama dengan C dalam kurung hit dot colors dalam kurung misalnya kita buat 5. Lalu kita buat di sini main sama dengan kita buat grafik nilai, kita buat misalnya namanya grafik nilai dengan Excel-nya itu adalah nilai, dan yield-nya itu sama dengan jumlah. Lalu kita drag semua, kita runkan. Nah, jadi di sini dapatlah kita lihat visualisasi data tersebut. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.